Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu dengan saya lagi, Bu Siti Wahyu Ningsih, dalam campuran dan pemisahan campuran. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa like dan komen di video ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan macam-macam metode pemisahan campuran. Yang kedua, pembelajaran kita kali ini akan menganalisis metode pemisahan campuran. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sangat berhubungan erat dengan campuran. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Campuran terdiri dari dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang tidak dapat dibedakan lagi komponen-komponennya. Sedangkan campuran heterogen, campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih dibedakan lagi komponen-komponennya. Contoh campuran homogen ada air garam, contoh campuran heterogen misalkan air dan pasir. Filtrasi bisa dilihat di gambar. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring. Biasanya kita menggunakan kertas saring. Pemisahan ini berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Bisa dilihat di gambar, kristal garam yang kotor kita larutkan dalam air, kemudian kita saring menggunakan kertas saring, maka akan muncul dua buah zat yang di kertas saring disebut dengan residu yang merupakan kotorannya, sedangkan yang berada di bawah cair lebih jernih disebut dengan filtrat. Yang selanjutnya adalah kristalisasi. Bisa dilihat di gambar. Kristalisasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Metode ini biasanya berdasarkan perbedaan titik beku. Kristalisasi bisa dalam bentuk penguapan dan kristalisasi dingin. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita gunakan untuk pemurnian garam dapur. Sublimasi. Bisa kita lihat di bawah, ini adalah salah satu contoh sublimasi dari campuran kapur barus dengan pasir. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fasa cair terlebih dahulu. Contohnya untuk pembersihan kapur barus, pemurnian kapur barus atau pemurnian yodium. Bisa dilihat di sini untuk proses penyubliman yodium. Yodium dipanaskan di atas api, kemudian di atas tempatnya diberi es supaya mengkristalkan yodium murni tersebut. Destilasi. Destilasi adalah metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan yang lainnya yang mempunyai perbedaan titik didih. Dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih. Jika kita ingin memisahkan air dari air teh, maka kita bisa melakukan destilasi sederhana. Larutan teh kita masukkan batu didih, kemudian labu didihnya kita letakkan di atas pemanas, kita tutup rapat. Dengan tengahnya kita beri termometer, kemudian kita pasangkan pendinginnya dengan aliran air mulai dari bawah menuju ke atas. Tujuannya adalah untuk mendinginkan secara sempurna. Setelah mendidih semakin lama, maka uap air akan menguap menuju ke pendingin.
Nah, setelah itu akan kita peroleh hasil destilatnya. Karena di sini air teh, kita peroleh destilatnya adalah air. Adsorpsi merupakan metode pemisahan untuk membersihkan suatu bahan dari pengotornya dengan cara penarikan bahan pengadsorpsi secara kuat sehingga menempel pada permukaan bahan pengadsorpsi. Adsorpsi atau menarik biasanya digunakan dalam pemutihan gula. Ekstraksi di dalam laboratorium biasanya menggunakan corong pisah. Ekstraksi adalah metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Dasar metode pemisahan ini adalah kelarutan bahan dalam pelarut tertentu. Contohnya adalah misalkan saat di rumah kita memerah santan dan proses pembuatan minyak goreng dari kelapa sawit. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan pada perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Dasar pemisahan metode ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu, daya adsorpsi oleh bahan penyerap, dan volatilitas. Contohnya kromatografi kertas untuk memisahkan tinta, kromatografi gas yang digunakan di industri untuk mengidentifikasi warna atau zat lain. Dekantasi digunakan sebagai salah satu alat alternatif selain filtrasi. Dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan-lahan sehingga padatan akan tertinggal dalam wadah. Contoh jika kita ingin memisahkan air dan pasir. Sentrifugasi bisa dilihat di gambar, itu bukan sampel virus corona ya. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi bila partikel padatan sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel darah merah dan putih dari plasma darah. Biasanya ini dilakukan di PMI atau Palang Merah Indonesia. Bisa dilihat di gambar, darah yang dilakukan sentrifugasi akan memisah menjadi dua, plasma darah dan sel darah merah. Sehingga pasien yang hanya memerlukan darah merah saja atau plasma darah saja tidak usah ditransfusi kedua-duanya, tapi dapat menggunakan sesuai kebutuhan. Demikian video pembelajaran mengenai metode pemisahan campuran. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.